Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa bulan Ramadan. Ayo kita mulai. Di sini ada 5 sub, yaitu pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, dan profil. Baik, yang selanjutnya yang pertama yaitu pendahuluan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat dirindukan dan dinantikan oleh umat karena kehadirannya memberikan keberkahan kepada manusia. Allah juga memberikan pahala berlipat ganda bagi orang yang melakukan perbuatan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga dinanti karena pada bulan ini kita diwajibkan berpuasa. Karena berpuasa sudah dikenakan sejak zaman nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Daud yang melaksanakan puasa dengan cara sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa juga telah dipraktikkan oleh orang-orang soleh dari berbagai belahan dunia. Mereka melakukan tidak hanya untuk alasan kesehatan jasmani tetapi juga untuk mencapai kebugaran rohani. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi. Baik, kompetensi dasar diharapkan siswa dapat memahami dan mengetahui puasa Ramadan, terus menerima menjalankan ajaran yang dianutnya. Selanjutnya itu kompetensi dasar, yaitu siswa diharapkan dapat menjalankan kewajiban puasa Ramadan, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari hikmah puasa Ramadan, dan memahami amalan-amalan yang dikerjakan saat bulan puasa Ramadan. Dan yang terakhir yaitu indikator pembelajaran, yaitu menganalisis hikmah puasa Ramadan yang membentuk akhlak mulia dan mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, dan di sini ada 7 materi, dan materi yang pertama yaitu membahas pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-sawum, artinya menahan diri dari sesuatu perbuatan. Puasa menurut syarah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat-syarat tertentu. Puasa disebut juga menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan juga perbuatan serta perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu dalil puasa. Adapun puasa Ramadan adalah puasa yang khusus bagi umat Islam. Puasa Ramadan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Maka sejak peristiwa itu puasa pun diwajibkan bagi umat Islam. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah segala sesuatu hal yang dipenuhi pada diri seorang muslim untuk melakukan ibadah puasa. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Menurut syariat Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewajiban melakukan puasa. Terus yang kedua yaitu balik, artinya cukup umur. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. Yang ketiga yaitu kuat atau mampu berpuasa. Orang-orang yang sedang terkena penyakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan puasa diperbolehkan baginya untuk berbuka, tetapi diwajibkan untuk mengqada atau mengganti pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Dan yang keempat yaitu berakal atau tidak gila. Tidak diwajibkan melakukan puasa Ramadan bagi orang yang gila. Begitu pula orang yang hilang akalnya, baik karena pingsan maupun mabuk.
Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa Ramadan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi saat menjalankan ibadah puasa. Jika tidak terpenuhi, puasanya tidak sah. Syarat-syarat sah puasa adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya sampai ia memeluk agama Islam terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mumayyid. Mumayyid adalah masa usia lebih kurang 7 tahun. Saat sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Yang ketiga yaitu suci dari hadas dan nifas. Seorang wanita yang dalam kondisi haid atau nifas tidak sah baginya untuk melakukan puasa. Nah, jika di antara kalian ada yang mengalami haid, maka tidak diperkenankan untuk berpuasa. Kalian harus menunggu sampai waktu suci tiba. Kalian harus segera bersuci saat haid telah berhenti. Meskipun tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kalian wajib menggantinya pada bulan lain sampai bulan Ramadan berikutnya. Sebaliknya, jika tidak menunda-nunda waktu untuk menggantinya. Dan yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kalian hanya boleh berpuasa pada waktu-waktu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi ketika sedang berpuasa. Jika salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi, puasa menjadi tidak sah atau batal. Rukun puasa adalah sebagai berikut. A. Niat untuk berpuasa. Berniat puasa dilakukan pada malam hari. Berniat dilakukan di dalam hati. Untuk meyakinkan niat biasanya diucapkan atau dilisankan. Niat puasa Ramadan lebih utama dilakukan pada waktu setiap malam sebelum terbit fajar hingga maksimal waktu imsak. Imsak artinya menahan. Waktu imsak tiba beberapa menit sebelum azan subuh. B. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk menjaga agar puasa kita tidak batal, kita harus mampu menghindari beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya sebagai berikut. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Apabila makan dan minum dilakukan dengan sengaja, misal karena lupa, puasa kita tidak batal, tetapi harus segera menghentikan makanan saat teringat dan meneruskan berpuasa sampai selesai. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Jika muntah tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Yang ketiga yaitu keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keempat, murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Dan yang kelima yaitu sengaja memasukkan benda ke kerongkongan. Selanjutnya kita masuk ke daftar pustaka. Daftar Pustaka Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dan yang terakhir adalah profil. Nama saya Mardiamsyah, NIM 221306062, Prodi PGMI semester 3, riwayat pendidikan STN 016 Babulu dan SMPN 16 PPU dan MAN PPU. Sekian dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.